Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, dan kali ini akan kita ulas partai tahun 2019 pada turnamen Gibraltar Master yang menampilkan pengorbanan menteri oleh Wesleso saat berhadapan dengan Daniel Sadzikowski. Korban apapun asal ada kompensasi yang jelas dan dengan perhitungan yang matang tentu layak dicoba. Bagaimana serunya permainan ini? Mari kita ulas bersama. Sekedar informasi, bagi yang ingin komentar tentang permainan dalam partai ini, silahkan sebutkan menit dan detiknya. Jadi para pembaca komentar mudah mengerti posisi yang dimaksud. Mari langsung saja menuju partainya. Wesleso mengawali permainan dengan E4, dan Daniel rupanya memilih pembukaan Sisilia. Dan permainan berlanjut dengan kuda F3, kuda C6, D4. Pion pukul pion, kuda pukul pion. Pada posisi ini ada 3 variasi yang populer. Pertama, kuda F6 yang terkenal dengan istilah variasi Sveshnikov atau pelikan. Kemudian ada pion G6, accelerated dragon atau naga dipercepat. Dan ada juga pion E5 yang populer dengan sebutan variasi Kalashnikov. Kuda F6, kuda C3, E5, mengusir kuda yang menduduki pusat. Banyak tempat bagi kuda putih untuk menghindar dari ancaman pion hitam, seperti ke B5, B3, F3, pukul kuda di C6, kuda F5, maupun kuda E2. Dan putih memilih langkah kuda B5. D6, kuda D5 yang akhir-akhir ini cukup populer. Penantang juara dunia Fabiano Caruana yang baru saja berhadapan dengan Magnus Carlsen juga suka ini, yang mana kuda ini mengincar petak C7 dengan 2 kuda. Kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Kuda ke E7 juga cukup sering dimainkan. Namun, Daniel memilih langkah yang paling populer, yaitu kuda B8. Setelah A4, gajah E7, gajah E2, keduanya mengamankan rajanya dengan rokade. Kuda D7, mengembangkan kembali kudanya dan bersiap-siap meloncat ke petak F6 ataupun C4. Dan setelah putih mengembangkan gajah ke petak gelapnya, hitam mulai berkiprah di sayap raja dengan pion F5. Melihat hitam memajukan pionnya di sayap raja, putih mengimbangi dengan memajukan pion di sayap menteri. F4, benteng E1 untuk mengontrol lajur E yang setengah terbuka. Kuda F6 menempatkan kuda ke petak yang lebih strategis dan untuk memperkuat penguasaan petak E4. Dan setelah gajah D3, hitam melangkah pion F3, yang menurut Wesleso langkah ini lemah, seperti yang dia sampaikan dalam sebuah wawancaranya dengan Chesswiz India yang diposting di YouTube dengan judul "Two Pieces Are Enough for a Queen". Untuk mengetahui komentar selengkapnya, Anda bisa mengunjungi posting tersebut. Langkah yang bagus untuk dipertimbangkan menurut Wesleso adalah gajah G4.
Dan mungkin putih akan menjawab dengan pion F3 dengan konsekuensi sayap raja putih sedikit lemah. Kembali. Menteri pukul pion. Kuda G4 mendukung benteng dalam menekan pion F2. Menteri E4, ancaman pukul pion di H7, dan hitam mencegahnya dengan serangan balik dengan gajah F5. Pada posisi ini, menyelamatkan menteri ke E2 atau ke B4 bisa menjadi sebuah pilihan, tapi itu berarti mengakibatkan putih menjadi pasif. Untuk itulah Wesleso mengorbankan menterinya. Setelah benteng pukul menteri, gajah pukul benteng, hitam membiarkan kudanya terancam gajah dan memilih serangan balik dengan A6. Saya kira dibanding pion A6, kuda F6 bisa jadi lebih bagus untuk membuat papan lebih tertutup, mengingat putih punya sepasang gajah. Seperti kita ketahui, gajah sangat lincah atau lebih lincah bila keadaan terbuka. Kembali. Kuda pukul pion, menteri pukul kuda, gajah pukul kuda, menteri pukul pion. Sekarang kalau kita lihat di papan dan kita kalkulasi, maka tampak telah terjadi pertukaran satu menteri putih dengan benteng, gajah, dan satu pion hitam. Dan menurut Wesleso, kompensasi dari hilangnya menteri ini mencukupi, bahkan unggul tipis, seperti yang disampaikan pada wawancara di channel tadi. Dan permainan berlanjut dengan gajah C3. Menghindar dari ancaman menteri dan untuk menekan pion terisolasi E5 yang tentunya lemah. Dan gajah hitam mencoba melindungi pion tersebut. Gajah F3, ancam menteri dan juga pion B7, dan menteri menghindar ke B5. Benteng E4 untuk menghalangi laju pion E5 dan mengontrol baris 4. Benteng D8 mencoba mengontrol lajur D yang terbuka. G3 memberi peta untuk keselamatan raja. Menteri C5. Benteng A4. Benteng D7. Benteng AC4 mengancam menteri sekaligus bersiap-siap meloncat atau menyusup ke baris 8. Menteri E7. Benteng C8 skak. Benteng D8. Benteng EC4 untuk memperkuat dominasi baris 8 dan saling koordinasi antar benteng. E4. Gajah pukul pion. Gajah pukul gajah. Pukul gajah dengan pion tentunya akan membuat pion putih tumbuk dan tentunya tidak bagus bagi putih. Untuk itulah putih memukul dengan benteng dan membiarkan gajahnya yang tanpa perlindungan terancam menteri hitam. Karena menteri hitam juga masih punya tanggungan melindungi benteng di D8. Dan setelah G6, putih memukul pion hitam. Menteri E1 skak. Raja G2. Benteng pukul benteng. Benteng pukul benteng. Setelah raja menghindar ke G7, putih melangkah C3. Mempersiapkan formasi pion yang baik dengan pion B4.
Tampak di papan buah-buah putih terkoordinasi dengan baik, sementara diagonal penting H1A8 yang memungkinkan hitam untuk skak juga sudah dijaga gajah putih, yang membuat putih unggul posisi. Di samping kalau kita kalkulasi secara nilai buah, putih juga unggul. Untuk itulah hitam melangkah menteri E2, mencoba menekan pion B2. B4 membentuk formasi pion yang baik. H5 benteng C7 skak. H6 raja H6 pion H4 menahan laju pion G ke G5. G5 gajah F3 menyerang menteri dan juga pion di H5. Menteri B5 mencoba memperkuat perlindungan terhadap pion G5 dan juga pion A6, dan setelah benteng C5 ancaman menteri dan pion G5, hitam menyerah. Mengingat menteri D3, maka pion pukul pion. Bila raja ke G6, maka pion B5. Dan bila pion pukul pion, maka pion A6. Pion hitam siap promosi. Demikianlah para pecinta catur, permainan Wisleso saat berhadapan dengan Daniel Sapkowski dengan pengorbanan menterinya yang indah pada turnamen Gibraltar Master tahun 2019. Dan harapan saya video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.